Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini masternya master, yaitu Master Tony melakukan penyepraian tanaman cabenya. Karena tiap hari di tempat kami diguyur hujan, sehingga dalam budidaya cabai itu harus dilakukan penyepraian secara rutin, yaitu menyeprai dengan fungisida secara rutin 3 hari atau 2 hari sekali, karena di tempat kami sekarang hujan itu hampir tiap hari atau bahkan sehari hujan 2 kali, pagi hujan, sore hujan. Ini panas, enggak ada panas, sehingga ketika nanti terserang jamur itu akan sangat bahaya sekali, terutama jamur antraknosa. Nah, ini Master Tony ini melakukan penyepraian cabai menggunakan satu fungisida kontak dan yang satu fungisida sistemik. Yang kontak yaitu fungisida berbahan aktif mancozeb, dan yang satu yang sistemik itu menggunakan fungisida sistemik berbahan aktif metiltiopanat atau metiltiopanat. Dan kali ini atau hari ini, tepatnya tanggal 18 November, usia tanaman cabai Master Tony ini sekitar usia 80 hari, belum ada 3 bulan. Nah, ini dalam melakukan penyepraian fungisida ketika musim penghujan seperti ini, yang mana di tempat kami hujan itu hampir setiap hari, harus melakukan penyepraian rutin menggunakan fungisida guna untuk mengamankan atau mencegah tanaman kita dari terserang penyakit, terutama terkena antraknosa. Karena biasanya pada umumnya petani cabai itu akan kesulitan di musim hujan ketika terkena penyakit antraknosa. Nah, kalau petani cabai tidak melakukan pencegahan atau mencegah tanaman dengan cara menyeprai secara rutin menggunakan fungisida, nantinya ketika terserang penyakit antraknosa dia pasti akan kesulitan dalam menanggulangi penyakit antraknosa tersebut. Berbeda ketika dari sebelumnya atau dari sekitar usia 1,5 bulan sudah rutin menggunakan fungisida baik kontak ataupun sistemik. Karena insya Allah ketika kalian semua itu menyeprai tanaman cabai dengan rutin sejak usia 1,5 bulan menggunakan fungisida, insya Allah tanaman kita atau tanaman kalian semua itu akan terhindar dari yang namanya penyakit antraknosa. Akan tetapi bila dari awal atau tidak sejak dini tidak melakukan penyepraian menggunakan fungisida, maka nantinya ketika terserang penyakit antraknosa dan lain-lain, nantinya Anda itu akan kesulitan untuk menanggulangi atau mengobati tanaman yang terserang penyakit baik antraknosa atau yang lainnya. halo bro, nih saya mau sedikit cerita tentang penyakit antraknosa atau patek, cara bahasa petani patek. Nah, dari kemarin tanaman saya ini ya, ini belum masuk golongan fungisida yang termasuk golongan azol ya, seperti difeconazole, azoxystrobin itu. Nah,
Ya contoh merek dagang Ami Startup. Kok belum ada penyakit patek? Kok bisa? Nah, mesti ada yang tanya seperti itu mesti. Ya, dari video kemarin belum masuk apa golongan azol. Kok bisa belum apa nggak ada penyakit patek? karena Intinya ketika harga murah sekarang itu penyemprotan cukup dihambat dengan fungisida kontak. Kalau bisa ditambah lagi dengan apa itu ya? kalsium Kalsium, tapi yang karbonat, jangan yang nitrat. Dicampur dengan kalsium. Intinya ya untuk menghemat, tapi cari aman juga gitu. ya, intinya begitu supaya tanaman kita tetap aman. Walaupun belum masuk golongan azol, yaitu bahan aktif yang biasanya digunakan oleh para petani cabai, yaitu bahan aktif azoxystrobin plus difeconazole, harus melakukan penyepraian secara rutin menggunakan fungisida kontak, dan juga kalau bisa ditambah kalsium karbonat. Nah, ini tanamannya masih aman. Belum masuk Ami Startup, belum masuk. Ini belum masuk Ami Startup. Intinya belum masuk yang golongan azol. Akan tetapi tanaman kita itu masih aman dari patek. Tapi saya yakin ini walaupun musim hujan baru 1 bulan, sekitar 1 bulan memasuki musim hujan, saya yakin para petani-petani atau tanaman milik kalian semua itu sudah terkena patek atau antraknosa, tapi tanaman Master Tony ini masih aman dan mulus. Oke, canggih sekali dia. Jadi percayakan saja sama ahlinya. Kalau bukan ahlinya ya kudu rumangsa, harus tahu diri, harus belajar dari yang benar-benar ahlinya. Ya Radon, ya, mantap di sini, mantap di sini, mantap ya, jempol ya, mantap ya. Ya, salam sukses petani muda Indonesia. Ini tanaman sekitar 1000 batang yang mana dulu saat menanam itu tanamannya atau benihnya sangat kuning sekali, akan tetapi Anda bisa melihat sendiri hasilnya kali ini di usia 80 hari setelah tanam. Ini bukan rekayasa. Oke. Kayak ini canggih banget.